Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak membuatkan video lagi kembali dalam materi yang berbeda, yaitu PJJ ke-18 ini. Pada PJJ 18 ini, Bapak akan memberikan materi, yaitu melanjutkan materi. Nah, sekarang sudah masuk materi KD 3.4 ya. Jadi ini materi baru. Setelah kalian meet, tentu saja materinya berbeda. Ini materi 3.4, materinya demikian. Perhatikan materinya. Untuk materi kita ya, materi kita yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Kalau kemarin kita bahas sistem persamaan sistem pertidaksamaan sistem persamaan tiga variabel ya. Disingkat sistem per SPTLV ya. Sekarang kita membahas sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, kalau kemarin kalian tidak menemukan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal atau menyelesaikan masalah sistem persamaan tiga variabel, harusnya untuk mengerjakan sistem pertidaksamaan dua variabel ini tidak ada kesulitan, ya kan? Logikanya seperti itu. Tapi kita lihat ini materinya berbeda. Ini lebih menggabungkan materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan kalian di SMP terdahulu ya, yaitu tentang bagaimana membuat daerah arsiran pertidaksamaan, baik itu pertidaksamaan linear maupun pertidaksamaan fungsi kuadrat. Baiklah, pelan-pelan Bapak akan memberikan video cara atau materi yaitu mencari penyelesaian dua pertidaksamaan. Nah, ini nanti kita gabung ya, dua pertidaksamaan ini, baik itu pertidaksamaan dua variabel dengan pertidaksamaan fungsi kuadrat. Coba kita baca. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang A, pengertiannya yaitu sistem pertidaksamaan yang terdiri atas sebuah pertidaksamaan linear, ini ya, bisa kalian baca, dan sebuah pertidaksamaan kuadrat yang mempunyai dua variabel. Nah, itu pengertiannya. Oke, jadi di sini menggabungkan dua pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan linear dengan sebuah pertidaksamaan fungsi kuadrat. Oke, masih ingat ya, pertidaksamaan itu seperti apa ya? Fungsi itu seperti apa? Baik itu fungsi linear, baik itu fungsi kuadrat. Nah, kalau lupa, boleh kembali membuka catatan yang PJJ minggu kemarin. Nah, kalau bentuk umumnya ada dua nak ya. Bentuk dulunya yaitu yang pertama Y sama dengan, nah ini ada tanda di sini, ada tanda apa? Ada tanda bintang di sini. Nah, nanti saya terangkan tanda bintang itu maksudnya apa. Ini Y tanda bintang AX plus B. Ini bentuk linear nak ya. Terus bentuk kuadratnya Y bentuk bintang PX kuadrat plus QX plus R ya. Nah, ternyata tanda bintang ini dapat diganti karena itu pertidaksamaan bisa diganti dengan lambang kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, maupun lebih dari, sama dengan. Oke, sekarang kita masuk langsung saja ya, biar tidak bertele-tele. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel ya. Ini penyelesaiannya ya mengandung nilai X dan Z. Sebenarnya kita nanti juga sama seperti pembelajaran PJJ minggu kemarin, yaitu di situ kalian disuruh untuk menentukan daerah fungsi X dan fungsi Y ya, yang memenuhi semua pertidaksamaan. Jika X dan Y yang diminta adalah bilangan real, tahu ya bilangan real ya, maka akan ada tak hingga ya. Jadi bilangan real kan mulai dari angka berapa? Mulai dari angka 0 ya sampai tak terhingga gitu. Jadi ini penyelesaiannya bisa angka-angka dari 0 sampai tak terhingga, dari 0 sampai min tak terhingga. Jadi min tak terhingga. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh dari ujung kanan sendiri ya sampai ujung kiri sendiri tak terhingga semuanya. Nah, ini bilangan real.
Nah, yang tadi, jika real maka akan ada tak terhingga ya penyelesaiannya yang mewakili, yang diwakili oleh suatu daerah arsiran yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut. Jadi daripada kita susah-susah menuliskan tak terhingga sampai tak terhingga, biasanya diberikan lambang min tak terhingga sampai tak terhingga gitu ya. Tapi bisa juga dengan cara mengarsir daerah gitu loh ya, istilahnya ini daerah timbunan penyelesaian daerahnya seperti ini gitu kan. Misalnya nanti kita contohkan, coba contohkan nanti. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, menggambar grafik masing-masing fungsi ya. Yang kedua, menentukan daerah arsiran setiap pertidaksamaan yang sesuai dengan permintaan soal dengan cara uji sembarang titik. Oke, yang nomor 3, daerah himpunan sistem pertidaksamaan adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran pada setiap pertidaksamaan. Nah, itu ya. Coba ini terekam nggak? Jangan-jangan tidak terekam. Oh iya, terekam. Oke. Jadi ada beberapa ketentuan untuk gambar kurva. Ya, adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, jika pertidaksamaan menggunakan lambang. Ini lambang ya, Mas, bukan lambang ya. Lambang kurang dari atau lebih dari, maka kurva pembatasannya berupa garis putus-putus nak ya. Namun jika pertidaksamaannya menggunakan lambang ya, menggunakan lambang kurang dari atau sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka kurva pembatasnya berupa garis tanpa putus-putus. Bisa membedakan dong ya, garis putus-putus sama garis tanpa putus-putus ya. Langsung aja deh sebagai contoh seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dalam kurung, ini menggabungkan dua pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linear dengan pertidaksamaan fungsi kuadrat. Oke. Jadi pertidaksamaan fungsi kuadrat biasanya eksponensial ya, bentuknya bisa parabola. Parabola itu membuka ke atas ya, atau yang membuka ke bawah, hiperbola ya, bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah. Nah, itu ada ketentuannya kan dulu waktu SMP. Bagaimana jika parabola itu membuka ke atas? Pertidaksamaan fungsi kuadrat itu membuka ke atas. Bagaimana jika pertidaksamaan kuadrat itu membuka ke bawah kayak gini grafiknya kan? Ada ketentuannya kemarin waktu kalian mempelajari fungsi kuadrat atau grafik fungsi kuadrat di SMP kan pernah diajari sama guru kalian. Kita gunakan kembali ya. Ingat-ingat lagi. Oke, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3j ya ini. 3j ya. Lebih dari 12. Ya, terus yang kedua, y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 5x plus 6. Yang pertama, ya itu tadi kan disuruh apa kita? Menggambar masing-masing pertidaksamaan. Caranya ya. Untuk yang pertama, untuk pertidaksamaan 2x plus 3y dulu. Lebih dari 12. Kita daftarkan dulu titik potong dengan sumbu x. Ya, oke. Nah, ternyata titik potong dengan sumbu x ya. Jadi gini. Kalau kita menggambar sebuah garis itu kan kita harus linear loh ya. Kita harus cari tahu titik potong dengan sumbu-sumbu itu sendiri ya. Jadi gini. Sebelum kita bahas ini, saya bapak ulang ya. Jadi gini loh. Jadi sebelum kita menggambar sebuah garis linear khususnya ya, kita harus tahu yang namanya titik potong ya. Titik potong dengan sumbu itu sendiri ya kan. Garis lurus berarti garisnya lurus dong ya. Iya dong ya. Nah, titik potong apa toh? Titik potong dengan sumbu y ini loh. Nah, dengan titik potong dengan sumbu y. Ketika garis itu memotong titik sumbu y di sini misalnya, katakanlah seperti ini. Nah, di sini apapun nilai apapun nilai y ya, maka nilai x-nya 0, benar nggak? Karena di sini pusat titik ya. Di sini pasti ini kan, di sini kan tertulis kalau di tengah-tengah ini kan 0,0 ya biasanya. Nah, di sini 0,0. Artinya apa? Titik pusat. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Sebentar ya, baterai Bapak perlu dicas dulu.
Sudah. Oke, sebenarnya sudah kerja. Ya. Yang jelas di sini, titik sini kan jelas, apapun nilai x-nya ya, pasti y-nya itu sama dengan 0. Apapun nilai y-nya ya, apapun nilai y-nya di sini ya, di sumbu y ini, apapun nilai y-nya, nilai x-nya pasti sama dengan 0, sama dengan 0. Syarat yang pertama, nilai x harus sama dengan 0. Jika titik, jadi makanya kalau di waktu SMP itu kan ada keterangan titik potong dengan sumbu y, maka syaratnya titik x-nya harus sama dengan 0. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian jika garis ini kita perpanjang, ini diperpanjang sampai sini ya. Nah, sampai sini dia memotong apa? Sumbu apa? Memotong sumbu x. Ya, di x sama dengan berapa gitu kan? Berapapun nilai x-nya ya. Ketika grafik itu memotong sumbu x, maka pasti kita perkenalkan syarat yang kedua, pasti nilai y-nya harus sama dengan 0 gitu loh. Nah, paham ya? Nah, maka di sini langsung Bapak kerjakan aja biar cepat ya. Maka di sini terdapat titik potong sumbu garis dengan sumbu x ya. Maka syarat yang pertama apa tadi? Yaitu syarat pertama jika memotong sumbu x di sini ya, yaitu syarat pertama y-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, maka kita masukkan di sini pertidaksamaan linearnya tadi ya di sini. Oke. Nah, menjadi persamaan ya, menjadi persamaan karena ini hanya mencari titik potongnya saja. Ingat, syaratnya 0, y-nya sama dengan 0, kita masukkan di sini. Kita masukkan sini y-nya sama dengan 0, perhatikan. Kita masukkan di sini y-nya sama dengan 0, masukkan di sini, maka akan apa namanya? Akan didapatkan nilai x-nya yaitu sama dengan 6. Seperti ini. Silahkan dibaca lagi dan dipelajari. Oke, kemudian syarat yang kedua, nah, maka ini kita dapatkan dulu ya. Kita dapatkan dulu titik potongnya yaitu di y sama dengan 6,0 ya, di sumbu y. Jadi titik potong garis linear dengan sumbu y di y sama dengan 6,0 itu di atas di sini. Ini 6,0 di sini. Oke, y-nya 6. Oke. X-nya 6, y-nya sama dengan 0. Terus yang kedua, titik potong garis dengan sumbu z tadi dikatakan ya ini titik potong dengan garis dengan sumbu x ya. Oh tadi udah ya, titik potong dengan sumbu tadi, titik potong dengan sumbu x ya. Sekarang titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y berarti ketika memotong di sumbu tegak ini, maka syaratnya x-nya harus sama dengan 0 kayak tadi yang Bapak terangkan tadi ini di sini. Titik potong dengan sumbu y, ini sumbu y ya, yang tegak itu kan sumbu y. Oke, x-nya harus sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan syarat x sama dengan 0. Nah, kita masukkan lagi, kita ganti. Berarti apa? Nilai x-nya kita ganti 0. Nah, gitu ya. Oke, ini kita ganti dengan 0. Di sini kita ganti aja. Nah, kita ganti, maka ini bilang tidak usah Bapak kerjain ya, ini langsung kamu lihat aja di situ presentasi ini. Nah, maka 2 kali 0 ya 0, 3y sama dengan 12, maka y-nya ketemu sama dengan 4. Nah, titik potong yang kedua ternyata di sumbu x ketika berada di titik 0,4. 0-nya tadi dari sini 0 masuk di sini. Gitu ya. Y-nya dari yang nilai 4-nya dari sini. Oke, masuk di sini. Terus setelah itu kita uji nak. Setelah itu kita uji ujinya. Kita uji. Jadi ini mungkin ini lebih baik Bapak hapus saja ya gambarnya, ini saya hapus, membingungkan. Nanti kita gambar selanjutnya, kita gambarnya nanti aja gambarnya. Oke, gambarnya nanti aja. Ya, kita uji sekarang. Cara ujinya bagaimana? Yaitu memasukkan titik 0,0 itu di mana? Di tengah-tengah. Nah, kan sudah tahu ya gambarnya, kita gambar di sini. Oke, kita gambarkan di sini, kecil aja di sini. Nah, gitu. Terus titik pertama di berapa tadi kita daftarkan lagi titik pertama tadi. Jadi yang pertama kita gambarkan lagi titik pertama di sini kita dapatkan di titik pertama di 6,0, titik potong dengan sumbu y situ. Ini di sini ya. Oke, gitu ya. Titik potong yang pertama di 6,0.
kalau bisa kamu buat lebih rapi ya, maka bisa kita garisin 1 misalnya, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini. Nah, 6,0 ya. Di sini 6,0 di situ. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus kita daftar lagi titik yang kedua, titik potong yang kedua tadi. Nah, ini. Terus di sini ya, kita urek-urek di sini. Oke. Daftar tadi yang berapa ini yang itu? 0,4. Jadi titik yang kedua, titik potong yang kedua 0,4. 0 dulu baru 4. Jadi ini titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X. Titik yang pertama ini kita masukkan di sini. Oke. Titik yang kedua coba kita hitung yuk. 1 ya, 2, terus 3, terus 4 di sini kira-kira ya. Di sini kita urek-urek lagi. Lalu kita masukkan 0,4. X nya 0, Y nya apa buat salah ya, kebalik ya kayaknya ya, kebalik ya, mungkin kebalik ya, ini gambarnya salah ya mungkin. Saya ulangin aja, Oke, titik pertama di 6,0 terus kita tuliskan aja deh, kita tuliskan di sini yang kedua 0,4 gitu ya. Jadi ada 2 titik syaratnya. Gitu nah. Oke, seperti ini. Lalu kita gambarkan di sini mulai titik yang pertama dulu. Gede banget ya. Pakai warna hitam aja mungkin. Ini Y nya kasih indeks Y, terus yang ini X nya. Oke, kasih indeks X seperti ini ya. Nah, udah. Sekarang yang pertama ini kita masukkan ke dalam suatu titik 6,0. Berarti kan ini 0,0 di sini. Tengah-tengah itu di sini 0,0. Ini 0,0 ya. Ini berarti angka 1 gitu. Angka 2 gitu. Angka 3 gitu. Angka 4 gitu. Angka 5 gitu angkanya. Nah, 6,0 berarti di sini nah. Sini angka 6,0 itu saja 6,0. Jadi X nya 6, Y nya 0. Kemudian yang kedua adalah 0,4. Mulai ya, ini 0,0 di sini mulai dari angka 1 ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, angka 0,4 itu di sini. X nya 0 itu di sini. Nah, ini coba tulis deh nih. X nya 0, Y nya 0. Jadi yang pertama X dulu ya. Jangan Y dulu nih. X, Y gitu ya. Jadi di sini X nya itu angka 0 gitu ya. Maka Y nya angka 4. Titiknya di situ. Oke, 1 2 3. Terus setelah itu kita garis. Kita garis saja, kita hubungkan garis itu linear berarti lurus ya. Lurus kita garis ke sana menghubungkan 2 titik di sini. Nah, sekarang kita cari himpunan penyelesaiannya ini. Nah, sekarang yang langkah kedua kita cari himpunan penyelesaiannya yang kedua ini ya. Kita cari himpunan penyelesaiannya ini, yaitu misalnya ya, kita tulis saja nih 2x gitu ya, 2x plus 3y. Oke, tujuannya ya lebih besar daripada 12. Nah, caranya gampang banget, yaitu yang pertama uji titik ya. Sekarang udah masuk ke uji titik ini ya. Uji titik 0,0 artinya apa? Kita mau uji titik 0,0, jadi kita masukkan nilai X nya itu sama dengan 0 ya, Y nya juga sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilai X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan ini. Titik di sini, ini kita masukkan ke situ, ini dimasukkan situ ya. Titik ini kita masukkan di situ. Nah, nilai angkanya loh, ini kita masukkan ke sini mengganti nilai X gitu. Ini juga kita masukkan situ mengganti nilai Y. Oke, sehingga X nya diganti 0, Y nya diganti 0, sehingga jadinya apa toh? Jadi angkanya menjadi 2 kali 0 kan? Nah, 2 kali 0 ya 0 ya. Terus ditambah dengan 3 kali 0 ya. Nah,
apakah ini nanti hasilnya lebih besar daripada 12. Nah, seperti itu ya. Nah, ini coba dihitung, 2 kali 0 0. Oke, anak TK pun tahu ya. 0 plus 0. Nah, apakah ini hasilnya lebih besar dari 12? Nah, ini kamu hanya menyimpulkan aja pernyataan ini benar atau salah. Nah, sekarang pernyataan ini benar nggak salah? Kalimat matematika ini 0, apakah 0 lebih besar hasil akhirnya nih? Nah, ini, apakah ini pernyataan yang benar? Setelah kita masukkan titik uji 0,0 ini, ternyata hasilnya ini 0 lebih besar dari 12. Pernyataan yang ini salah loh, salah dong, ya kan? Salah. Kalau salah itu nanti, kalau ini jika ini ketemu salah itu ya, salah ini berarti yang dihasil jangan yang melalui 0,0 ini, yang dihasil di sini, berarti jangan di sini yang dihasil. Ini salah ya, kalau dihasil di sini berarti ini ya, yang dihasil jangan di sini. Kalau ini jawaban ini benar, yang dihasil melalui 0,0. Berarti kan kalau ini pernyataan yang benar ya, ini pernyataan yang benar. Oke, pernyataan yang benar. Setelah kita masukkan nilai 0,0 ini ke pertidaksamaan, ini adalah pernyataan yang benar, maka yang dihasil itu melalui 0,0. Karena ini pernyataan yang salah, maka yang dihasil jangan di sini. Ini kita hapus. Yang dihasil di mana, Pak? Yang dihasil adalah yang atas. Yang dihasil adalah yang sini. Yang dihasil sini ya. Yang menjauhi. Nah, ini loh. Nah, ini gitu. Nah, gitu. Nah, yang dihasil yang di atas terus, yang dihasil terus di atas. Nah, dari sini dia terus, dihasil terus. Seperti ini. Nah, itu ya. Gampang kan? Oke. Iya. Oke, seperti ini. Paham ya? Oke. Nah, ini yang pertama, cara membuat daerah penyelesaian pertidaksamaan linear fungsi kuadrat. Baik kurang dari, lebih dari, nanti kamu bikin logikanya seperti ini. Oke, jadi intinya gini, kalau ini pernyataan benar, berarti yang dihasil melalui. Kalau ini pernyataan yang salah, yang dihasil jangan melalui titik 0,0. Catatan seperti itu. Terus sekarang di sini kan ada 2 persamaan ya, yaitu persamaan ini pertidaksamaan fungsi linear. Sekarang masuk ke pertidaksamaan fungsi kuadrat. Nah, mana Pak? Soalnya tadi kan seperti ini. Nah, kalau ini, ini. Nih. Oke, seperti itu ya. Nah, caranya kalau ini gampang. Tinggal daftarkan ya angka-angkanya. Mulai dari misalnya X-nya, dianggap aja X-nya hubungannya X, berarti ketika dimasukkan angka -1 gitu kan. Kita masukkan aja yuk, coba. Ketika dimasukkan angka -1, maka nilai Y-nya berapa? Yuk. Kita kerjain yuk. Y sama dengan, langsung masukin ya di sini -1 dikuadratin, berarti kan di sini masukkan ini X-nya ini kita ganti dengan angka -1 terus dikuadratin sesuai dengan aturan ini kan, dikuadratin kan. Oke, ditambah dengan 5x 5 kali x nya kita ganti dengan angka -1 seperti ini. Oke, terus ditambah dengan 6, hasilnya berapa nak? Oke, hasilnya coba kita lihat hasilnya, coba kita lihat berapa ya. -1 kuadrat, -1 kali -1 berarti 1 ya kan, ditambah dengan 5 kali -1 berarti -5, berarti ini -5 ya, jadi ini saya hapus, ini -5, jadi hasilnya -5, jadinya -5 gitu ya, -5 gitu. Nah, ini yang tengah ini hasilnya -5, terus ditambah 6. Nah, hasilnya berapa itu? Hasilnya 1 tambah 1 kurangi, loh bisa 5 kalikan 1 min 1 ditambah 6 ya, min 1 kalikan min 5 benar, min 5 1 tambah 6 7 kurangi, harusnya 0 ya, harusnya ini 0 ya. Coba kita kerjain lagi, kalau masukkan angka 0 berarti 006 hasilnya benar. Masuk angka 1 min
min x kuadrat ini dalam kurung, tidak salah nih, jadi ini min dalam kurung dulu, min x kuadrat berarti di sini min x kuadrat, jadi di kuadratin, jadi minnya ikut. Ini seperti ini itu ya, jadi ini tetap min jadi nanti. Nah ini ya, min 1 min 5, jadi kan jadinya min 6 ditambah dengan 6. Oke, ini min x kuadrat berarti kan min dalam kurung 1 kuadrat, karena x nya sama dengan min 1 ya, min 1 kasih tanda min lagi. Ulangi aja deh, oke bapak ulangi aja di sini, ulangi aja, kita ulangi aja di sini, kita ulangi aja ini, perhatikan di situ y sama dengan e ya, kurang dari atau sama dengan, boleh sama dengan itu, sama dengan min, berarti tulis min ini, min x nya min 1, berarti kan min 1 dikuadratin gitu ya, nah pakai tanda kurung, nah plus 5 kali min 1, jelas min 5 ya, ditambah ini nanti kalau habisinnya ini kan jadinya min kali min 1 dulu, min 1 kali min 1 1, kasih tanda min berarti min ya, ini hasilnya min, ini hasilnya min ya, min 1 itu ya, ini hasilnya min 1 kuadrat, min kali min plus, tapi ada tanda min di sini, jadi hasilnya min. Ibarat minnya ada 3, min ya, min kali min plus kali min berarti jadinya min kali min plus, jadi kalikan min hasilnya min ya, min perkalian min ya, 3 pangkat ya, itu hasilnya min. Terus 5 ditambah dengan nah ini sorry ini min 5 ya, ini min 5 ya, ini min 5. Oke, seperti ini tambah 6. Nah, jelas nih, oh ya benar, berarti ketemu 0 ya, maka ini 0 ini kita masukkan di situ. Oke, seperti caranya. Nah terus dengan cara yang sama kita daftarkan juga, ini masukkan juga ini 0 ke situ, sama ya, masukkan ke persamaan itu ya, sama ini kita masukkan juga 0 ke persamaan ini, kita masukkan situ, nanti hasilnya jadi 6 ya. Kita masukkan x, nah kita masukkan x ke persamaan ini ya, kita coba 0 ya, coba 0 masukkan, kita bawa ke sini, 0 kuadrat 0, 5 kali 0 0, oh berarti hasilnya 6, oh benar hasilnya ya, ini udah sama hasilnya, maka ini menjadi himpunan pasangan berurutan. Nah, ini menjadi himpunan pasangan berurutan. Nah, itu ya. Sehingga kalau kita gambar ini seperti ini, kita gambar ya. Yang pertama mulai dari min 1,0, min 1,0 di sini misalnya. Ini min 1. Tuh. Terus 0,6, min 1,0. Min 1,0. Terus 0,6 itu di x nya min 1, y nya 0 di sini kan, x nya 0 berarti ini, y nya 6 berarti di atas ya, di sini misalnya. Oke. Wah ini kurang tinggi misalnya. Kita buat dulu ini. Biar ini ya, dapat garisnya dulu. Itu yang pertama, min 1,0 berarti di sini ya, ini hasilnya min 1,0 gitu ya, begitu. Terusnya 0,6 berarti ini di sini 0, x nya 0 ya, y nya 6 misalnya di sini. Nah di sini ini 0,6 ya, di sini 0,6 tuh. Terus 1,10 berarti x nya 1, x nya 1 ya,
Y nya 10 berarti 10 di sini misalnya. Nah, 10. Ini habis 6 kan ini 10. Jadi misal kita hubungkan di situ, hubungkan di sini. Oke, kayak itu terus ya. Terus yang terus 3 ya. Ini 1, ini angka 1 di situ. Angka 3 di sini berarti. Angka 3 di situ. Ini angka 2 ya. Angka 3 di sini. Oke, kayak gitu. Nah, berarti ini gausnya masih lurus ke atas ya. Ini angka 6, tadi angka 6. Ini angka 1 10, ini satu angka 10 di situ. Terus angka 13 di sini, katakanlah sih. Angka 13 di sini. Maaf ya ini. Nah, angka 13 di sini. Nah, 13 berarti di sini kita. Terus setelah itu 0,6. X-nya 6 di sini berarti. Nah, X-nya 6 di sini. Nah, Y-nya 0 di sini. Nah, terus kita hubungkan dari sini, kita hubungkan titik-titiknya tadi ini. 1,0 di sini. 0,6 di sini ya. Terus 3,12 kita hubungkan 3,12 di sini. 12 nya di sini. Terus berapa tadi? 6,0 di sini. Nah, terus kita hubungkan titiknya. Kita hubungkan titiknya. Titiknya ini ya, kita hubungkan. Kita hubungkan. Kita hubungkan di situ. Oke, kita hubungkan. Yuk, kita hubungkan. Gitu ya. Ini jelek banget ya, masih jelek banget. Nah, seperti ini. Ini kenapa jelek? Karena kita belum menemukan titik ekstrimnya, titik puncaknya. Oke. Nah, makanya di sini ada rumus untuk mencari titik ekstrim, titik puncak. Puncak itu berapa nilai x-nya tengah, misalnya gini loh. Nah, ini gini. Kalau itu hiperbola, di situ ya, di situ tuh ada pasti nilai ekstrim itu. Nah, tengah-tengahnya ini loh, nah ini tengah-tengahnya ini berapa? Ini ekstrim nih, tengah-tengahnya x ini, antara ini kan di sini ya. Nah, ini namanya ekstrim. Ini ekstrim. Ini berapa? Terus ada x, kalau ditarik ke sana, di sini ada titik puncak y di sini. Ini namanya y ekstrim. Nah, y ekstrim, y puncak, atau ini y ekstrim, ini x ekstrim di sini, y ekstrim di sini. Pas berada di puncak, di sini x itu pas berada di tengah-tengah. Nah, ini caranya mencari pakai rumus ini. Nah. Oke, pakai rumus ini. Nah, ini min B per 2A. Ingat ya. Coba kita masukkan nilainya coba. Jadi kita bawa saja persamaan tadi. Persamaan yang kita dapatkan tadi ini, kita dapatkan langsung. Coba kita copy. Ini kita copy. Kita copy ini persamaan ini, kita copy. Ini kita copy dulu ini ya. Kita copy ini. Oke. Ke situ, ke sini. Kemana ke sini ya? Ke sini ya. Oke, ke sini. Nah, ini coba. Ini kita ini kita bikin ke bawah aja. Oke, ini kita buatin ke bawah. Oke, itu ya biarkan. Nah, ini. Nah, di sini kan kita lihat nilai A-nya. Ini nilai A, B, C. Berarti pertidaksamaan ini bisa pertidaksamaan fungsi kuadrat ini mengandung nilai A, B, C. Berarti kan ini. Di sini nilai A, nilai A ini nilainya. Oh, nilai A ini. Oke. Nah, berarti nilai A-nya ketemu sama dengan min 1. Gitu ya, min 1. Terus nilai B-nya ini nilai B. Nah, nilai B berarti nilai B-nya ketemu sama dengan 5, gitu ya. Kemudian nilai C-nya ini. Oke, nilai C-nya ketemu sama dengan min. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus ini. Min B per 2A. Min tulis min, B-nya 5, ini masukkan sini 5. 2A, 2 kali A-nya min 1, ya 5 kalikan. Nah, ini min kali min kan habisnya plus ya. Min kali min hasilnya plus, jadi 5 per 2. 2,5 hasilnya. Berarti di sini nilainya bisa ditulis nilai X ekstrimnya atau tengah itu nilainya 2,5 gitu. Oke. Terus Y ekstrim Y di sini, Y puncaknya di sini. Nah, ini punya rumus ini, berarti apa ini rumusnya? Ini apa? Rumus Z ini ya rumusnya. Min D per 4A atau bisa min D itu apa? Ini kita jabarkan dulu. D itu
D itu berasal dari rumus B kuadrat min 4 kali A kalikan C ya. Nah ini D, ini di sini muncul ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke, ini. Maka ini muncul, coba D-nya kita masukkan min B kuadrat berarti kan 5 kuadrat min 4 AC, 4 kali min 1 gitu kan, kalikan 6. Nah, ini hasilnya semuanya menjadi 25/24 ya. Terus yang bawah 4 kali A-nya sama dengan min 1 di sini. Masukkan 4 kali. Ini kembali min kali min hasilnya plus. Nah, maka hasilnya ini hasilnya 24 tambah 25 bagi 4 ketemu 12,25. Maka ini bisa dituliskan untuk Y ekstrimnya. Y ekstrimnya sama dengan di sini. Sama titik atasnya yaitu 12,2. Itu ya, ya. Oke, seperti ini. Dipoles dari ekstrimnya. Nah, sekarang dipoles dari ekstrimnya yaitu X-nya ini, X-nya yaitu plus 2,5 dan Y ekstrimnya yaitu 12,2 gitu. Sekarang kayak tadi diuji, setelah itu diuji nilai titiknya. Nah, oke. Ini baiklah, ini Bapak hapus dulu yang ini. Bapak hapus dulu, yang ini saya hapus dulu. Oke. Hapus dulu ya. Hapus dulu, saya hapus dulu di sini. Oke. Kita buat grafiknya sekarang. Baik, kita buat grafiknya sekarang dengan cara seperti ini. Jangan mendaftar tabel, atau bisa dengan cara yang kedua. Kita cari fungsi kuadratnya atau akar-akar persamaan kuadratnya. Kalau Bapak lebih gampang mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita bikin X ini sumbu X gitu kan. Yang pertama, dari kesimpulan kita yang pertama, gitu ya. Yang pertama bisa dengan cara mendaftarkan nilai-nilai di sini, bikin kotak seperti ini, atau bisa dengan cara pemfaktoran. Kalau cara pemfaktoran gampang ya, kayak gini misalnya Y, kan soalnya seperti ini tadi, kurang dari min X kuadrat gitu ya, plus 5X gitu ya, gitu, plus 6 gitu kan ya. Nah, ini dicari faktornya. Jadi ini dianggap kalau mencari faktor itu berarti sama aja mencari titik potong dengan sumbu X. Berarti apa? Nilai Y-nya 0 kan? Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, karena ini fungsi kuadrat berarti ada dua daerah titik potong ya kan? Nah, karena ini fungsi apa ya? Fungsi sinusoidal atau nanti mengarah pada sistem persamaan parabola bentuknya hiperbola gitu ya. Karena A-nya nilainya negatif nih, A-nya nilai negatif, maka nanti bentuknya pasti parabolanya kayak gini. Nah, gitu ya. Nggak mungkin parabola tapi hiperbola gitu ya. Nah, titik potong dengan sumbu X tadi yaitu Y-nya sama dengan 0, maka di sini 0. Gitu kan, maka sini bisa ditaruh sama dengan, maka ini kita bikin persamaannya. Akar persamaan kuadratnya. Oke, kira-kira berapa yuk? Hasil kalinya harus sama dengan negatif 6. Berapa nih? Oke, ini pasti ada, karena ini ada min di situ, pasti sini min X gitu ya. Nah, di sini X. Oke, hasil kalinya sama dengan 6. Tapi hasil penjumlahnya sama dengan 5. Nilai berapakah angka itu? Angka 6 dan 1. 6 kali 1 itu ketemunya 6. Nah, biar itu menjadi biar menjadi 5 berarti ini min ya, ini karena ini plus ya, karena ini plus biar ini min, jadi yang satu adalah min. Kok ini yang satu min? Ya benar ya, yang satu plus. Coba kita cek ya. Kebalik nggak? Coba kita cek balik. Min 1 kalikan X, min X kuadrat ini kalikan ini ketemu benar. Nah, sekarang ini min kalikan min, salah ya berarti, salah jadi minnya ke belakang, di belakang. Jadi yang ini salah, sini
min 1 di sini. Ini min 1 di sini. Tadi kita lihat x min 1 x plus 6. Coba cek cara ceknya gini nih. Min x kali x berarti ini x kuadrat benar. Sekarang ini min 1, oh ini plus jadinya. Ini plus jadi ya. Coba kita hapus. Oke, ini tadi Bapak sudah mencarikan ini. Nah ini min x plus 6 x plus 1 plus 6 plus 1 sama jadi ini hasilnya. Jadi ternyata hasilnya ini. Coba ya, ulangi sama dengan kita balik ya. Dipotong dengan sumbu y, sumbu x, kita potong dengan sumbu x ini, maka y nya sama dengan setelah tadi. Maka ini min x, coba ini paling tandanya berbeda. Oke, oh ini plus ya. Kalau plus berarti ya juga plus ya kan. Kemarin kan kos-kosnya ini plus juga. Ini sama. Ini kan gini ketemu. 6 ke 6, coba cek ya. 6 kali 1 ketemu 6. Tapi 6 kalikan 6, ini kan tapi di sini kita cek coba. Ini kalikan ini ketemu min x kuadrat, benar ya ini. Terus yang ini sekarang 6 kali x, oke, ketemu 6x, oke. Terus yang sini, yang pinggir kali pinggir, ini sudah bisa ya. Yang penting yang tengah kali tengah, pinggir kali pinggir, oke. Tengah kali tengah itu, tengah kali tengah 6x, nah pinggir kali pinggir ini perhatikan di sini. Kalikan ini ketemu min x, oke. Lalu tambahkan dengan atas, tambahkan, jadi ketemu ini, tambahkan dengan ini 6x min x, berapa ketemunya? Sama dengan 5x, benar ya berarti. Oke, ini berarti benar, ya. Ini benar dengan yang ini. Oke ya, jadi ketemu, maka bisa kita tentukan, yaitu yang pertama min x plus 6 sama dengan 0. Langsung aja ya. Oke, langsung aja biar cepat. Maka x nya sama dengan, yang pertama x nya sama dengan 6 ya, pindah ruas gitu ya. X1 ini, jadi potongnya di x sama dengan 6 di sini misalnya, di sini ya 6 nya. Terus kita udah tulis di sini misalnya ini 6, ini kita 6,0 ya. Tipe utama adalah 6,0. Jadi yang kedua tuh di x plus 1 sama dengan 0 ya, begitu ya. Juga kedua x sama dengan x ketemu x2 ya, x2 sama dengan min 1. Oke, berarti di mana? Di sini. Jadi yang kedua ketemu di min 1, di mana itu? Yaitu di sini. Di sini nih min 1,0. Oke ya. Ketemu di sini 6,0 di sini, 6, coba tulis lagi 6,0. Itu yang titik sebelah kiri yaitu min 1,0. Min 1,0 gitu ya. Oke, kemudian kan kita tadi sudah menemukan y ekstrimnya dan y ekstrimnya. Y ekstrimnya ingat ya. X ekstrimnya tadi kan titiknya yaitu 5,2, ingat ya tadi di sini. Nah ini titik ekstrimnya. Ini dari sini. Ini y x ekstrimnya 2,5. Nah ini kita tuliskan di sini nah. Nih di sini. Oke. Terus y ekstrimnya di mana? Di 12,25. Di mana nah? Di sini. Kira-kira di mana? Kalau ini 12 misalnya 12 di sini. 12,5 di sini ya. Nah, berarti ini kita tuliskan aja. Ini yaitu 2,5 x ekstrimnya. Maka untuk y ekstrimnya yaitu 12,25.
gitu. Nah, ketiga titik ini 1, 2, 3 ini kita hubungkan. Cara hubungnya gampang, itu hubungan aja. Gitu. Nah, ini jadi bagus ya. Oke, ya. Terakhir kita uji titik, nah. Terakhir kita uji titik ya, titiknya ini. Oke. Terakhir kita uji titik yaitu titiknya yaitu Y. Ini kan apa tadi, lebih dari kurang dari tadi soalnya, kurang dari ya. Oke, kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 5x gitu ya, plus 6 gitu ya, seperti ini. Nah, uji titiknya di 0,0 di sini. Nah, kita ini sini uji titiknya 0,0 di sini, 0,0 uji titik 0,0 mas. Titik 0,0 kita uji, jadi kita masukkan, kita ganti x y nya 0. Nah, jadi kita masukkan x y nya kita ganti 0, x nya kita juga kita ganti dengan 0, jadi 0 ya kan, hasilnya 5 kali 0 ya 0 ya, 5 kali 0 0 juga di sini. Nah, ditambah dengan 6. Nah, coba ini hasilnya 0 kurang dari 6. Nah, ini pernyataan yang benar atau salah ini? 0 itu kurang dari 6. Benar ya kak. Kalau benar, tadi kesepakatannya kalau benar berarti diarsir melalui titik 0,0. Oh, ini pernyataan yang benar. Berarti kalau benar diarsir melalui titik 0,0, berarti yang diarsir sini. Nah, berarti yang diarsir melalui titik 0,0. Yang diarsir sini nih. Nih, oke di situ yang diarsir dulu. Tapi jangan melebihi garis loh ya. Diarsir, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian karena ini sudah ketemu dua arsiran garis, dua garis ini, kita gabungkan. Nah, gabungannya seperti apa? Gabungannya seperti ini. Oke, seperti ini. Kita ini hapus dulu. Hapus dulu nih. Oke, dua garis tadi di sekarang yang terakhir adalah menentukan garis himpunan penyelesaian dari dua persamaan ini yang atas tadi ya. Ingat, jadi garis yang ke atas tadi sudah kita gambar. Garis yang bawah sudah kita gambar. Nah, garis yang pertama atas tadi kita gambar ya. Ini yang garis pertama ke atas. Ketemu tadi berapa ini nanti ya? Atau kita copy paste aja. Atau ini ya. Garis atas nih 4 dan 6 ya. Ingat 4 dan 6 di sini. 4 di sini. Ya, 4 di sini. 6 di sini kita kasih di situ. 4 ini nilai 4. 0,4 ya, sorry, 0,4 tuh. Ini garis ini loh ya, garis yang pertama ini ya, ini garis ini tadi yang sudah kita kerjakan, ini 6,0 tadi ya. Ini hanya bapak gambar lagi loh ya. Ini yang atas ini loh, yang atas ini loh. Nah, yang atas ini ya, ini kita gambar lagi di sini di bawah. Di sini. Oke, kita gambar lagi di sini. Maka kita buat garisnya kan seperti garis. Oke, terus ini kan berarti kan arsirannya di atas. Nah, tadi kan di atasnya itu ya. Oke. Ya. Oke, gitu. Bagus, jangan sampai melebihi. Oke. Iya. Terus yang kedua ini kan, grafinya seperti ini kan, angka apain min 1 12 6 ya, apalin aja di situ. Min 1 di sini ya katanya.
ekstrimnya tadi ya. Nah, di sini. Terus 6 ya, sama ya berarti 6 ya. 6 ya, oke. Terus yang tengah yang atas tadi kira-kira 12,5. Misalnya katakanlah di sini 12,5. Ini 12 itu 12,5 nya di sini berarti. Nah, misalnya sini dapat titik persen ini. Gabungkan antara X ekstrim dan Y ekstrim. 2,5 dengan 12,5. Terus kita hubungkan yang gabungkan. Nah, ini ada 2 garis, nah hubungkan ke situ. Coba ya. Ulangi. Coba ulangi ya. Hubungkan titiknya ini ya. Ini bisa kita tulis 2,5. Ekstrimnya 2,5, terus kemudian Y ekstrimnya 12,5. Silahkan nanti kalau gambar dibuat skala yang benar menggunakan penggaris ya. Itu. Nah, terus digambar di sini kita hubungkan. Ini garis yang kedua. Garis yang kedua. Ketemu di titik 6,0. Ketemu sini. Nah, ini menjadi garis yang kedua. Yang hitam ini menjadi garis yang kedua. Terus arsianya kamu lihat arsinya. Arsinya di mana? Oh, arsinya di sini ya. Berarti ini. Nah, ini. Yang ini ke atas, ini ke bawah. Berarti ini. Nah, ini ya. Berarti ini tidak boleh lebih sini. Nah, karena ini sudah menjadi gabungan dari dua garis linear dan kuadrat. Jadi ini nggak boleh sampai sini, ini nggak boleh melampaui ini. Ini kita hapus, hanya cukup sampai sini saja. Oke. Ini kita cukup sampai sini saja. Garisnya seperti ini. Yang bertemu ya, mana yang bertemu? Oh, yang bertemu itu dua garis yang bertemu antara ini arsiran yang bawah ini yang berwarna apa ya, pink ya, dengan warna hitam itu berarti di daerah penyelesaian. Oke. Udah ketemu berarti kesimpulan kita. Kesimpulan kita berarti yang ini penyelesaian garis tadi berapa itu nilainya, ini itu Y kurang dari min X kuadrat gitu ya plus 5X. Jadi bisa dibikin cara langkah pertama yaitu membuat bersama diakar-akarkan dulu, diakar persamaan kuadratnya berapa. Ini ya, ini hasil kuadratnya. Terus yang garis lurus, ini garis yang lurus ini yang ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan fungsi linear, yaitu 2X plus 3Y lebih besar daripada 12. Oke ya, seperti oke ya, seperti ini. Perhatikan dulu ya, langkah demi langkahnya. Oke ya, dirangkum ekstensinya mana yang penting, itu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga tadi. Terus nanti dicatat ya, dikumpulkan di Google Classroom catatan kalian itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Itu untuk soal-soal untuk pertemuan yang akan datang. Oke, ini soal-soal ini untuk pertemuan yang akan datang. Oke, tugas hari ini adalah kalian meresum dan nanti ada pertanyaan kuisis ya dari Bapak atau pertanyaan lisan nanti Bapak lontarkan. Nanti cukup kalian langsung gambar-gambar saja, atau mungkin bisa Bapak akan zoom kembali di akhir pembelajaran Bapak. Langsung nanti Bapak ingin salah satu menjadi responden, langsung mencoret-coret di papan draw word Bapak ya, untuk membuat garis penyelesaian garis bilangannya gitu ya, atau bukan garis bilangan, yaitu menyelesaikan arsiran garisnya, entah itu pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan fungsi kuadrat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.